hadza wa billahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Silakan yang ada pertanyaan. Dalam 3 pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pukul 8 tapi jadi sedikitnya itu berapa tak tahu. Ini kena minum lagi air. Siap. Bagaimanakah dikatakan haji yang mabrur setelah jemaah haji yang balik daripada Mekah tetapi masih lagi dengan keadaan yang sama sebelum dia pergi ke Mekah? Jadi dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam ungkapan daripada ulama, tanda haji yang mabrur itu sekembalinya dia daripada Mekah itu dengan kehidupan yang lebih baik, dengan pemikiran yang lebih baik, dengan sikap dan perangai yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Tapi kadang-kadang kenapa dengan mata kepala kita justru tambah lasak, tambah sansing, tambah lalai. Itu bagaimana kira-kira? Jadi ulama mengatakan itu sebagai petanda yang menunjukkan Allah tidak menerima dengan ibadahnya. Jadi kita ada 2 benda yang kita kena paham. Satu, diterima oleh Allah. Yang kedua, kewajibannya sudah gugur. Jadi untuk kewajiban dengan melaksanakan rukun-rukun haji, dengan niatnya, dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan ihramnya, dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Satu, dengan mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar, tawaf wada, menjauhkan diri daripada segala larangan. Kalau ibadah haji dilaksanakan dengan cara sempurna semacam itu, dia akan menggugurkan kewajiban kita yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Tapi ada di antara daripada kita atau di antara daripada jamaah bukannya setakat untuk menggugurkan kewajiban, tapi mendapatkan suatu anugerah, diterima dan diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi kita mendapatkan jemputan daripada Tuhan dan kita dapat makan enak, makan sedap, dan dilayani, dihormati. Belum lagi dengan kita keluar, baru saja kereta kita sampai di pintu depan istana, pintu kereta sudah dibukakan. Yang menyambut tamu berbaris beratur, semuanya hai, di ala Jepun sambutannya hai rumahnya. Kalau hai itu hai atau hai kata tahu lah. Kalau hai itu salah satu daripada nama Allah. Hai, maksudnya hayun yang maha hidup. Hai, sebelum duduk pun, seketika dengan kita turun daripada kereta, kita disambut, digiring, ada 5-6 orang jalan dengan kita sambil menyamping, kemudian pada duduk kursi ditarikan macam itu, kita pun duduk, semua duduk, dimajukan kembali supaya kita selesai, betul-betul dilayan. Tapi pas kita nanti pada masa balik daripada jemputan kehormatan tadi itu kita akan mendapatkan anugerah, hanya beberapa orang saja mendapatkan anugerah. Jadi 2 kewajiban atau 2 keadaan yang berbeda. Satu, menggugurkan kewajiban semua orang asalkan tidak terbabit kepada perkara haram, asalkan melaksanakan ibadah haji secara sempurna, ibadahnya akan menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima. Tapi untuk mendapatkan anugerah yang selanjutnya itu hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu, mungkin dengan ketulusannya, mungkin karena ketawaduannya, mungkin karena dengan pola pikir dan juga dengan niatnya yang baik, memang betul-betul berjanji secara serius, ya Allah ya Rahman Rahim, tak nak lagi terbabit dengan faidah, tak nak lagi terbabit dengan riswah, tak nak lagi terbabit dengan hal-hal yang negatif, tak nak lagi terbabit dengan perkara-perkara mungkar. Kalau memang serius macam itu, memang betul-betul daripada lubuk hati dia berjanji, Allah akan anugerahkan perkara-perkara tersebut. Tapi kalau main-main saja, sebab di kepala ini sudah 13 kat nama, semuanya uji pulang. Tujuan pertama pergi ke Mekah untuk mendapatkan haji pulang. Seronok rasanya kalau pada tersebut, ji, nak mana ji? Berangkat kalau kita pada tersebut haji tadi itu. Itu tidak
tidak mustahil pada masa balik kampung ternyata tidak ada perubahan yang positif. Tetap saja kaki tidur di waktu subuh, adzan berkumandang tetap tidak turun, dan juga dengan kebaikan-kebaikan orang ramai yang tidak ingin terdapat. Kenapa? Sebab pada saat di sananya, pada saat di tempat yang paling mulia, tidak bercadang, tidak memohon, tidak meminta, tidak berjanji di hadapan Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang mulia. Tetaplah kepada niat kita pada saat itu. Kalau kita mintakan dengan tulus ikhlas kepada Allah, Allah bagi. Tapi kalau ada kepentingan, minta maaf karena kita nak bertanding kalau tak pergi haji, tapi kalau tak ada sokongan nanti, itu kan itu bertanding tujuannya. Akhirnya tadi ke sini tidak mendapatkan atau tidak ada perubahan yang positif, tidak ada perubahan yang ketara. Kenapa? Tak perlu kita tanyakan kenapa. Sebab berniat itu juga sudah salah nawa itu. Ada yang merubahkan nama, ada yang dapat sombong putih, ada nak untuk bertanding mendapatkan sokongan, ada juga dengan tujuan apa? Imam macam itu lah salah satu wilayah aku yang jadi imam. Jadi juga untuk menggeser, untuk mengetepikan, untuk menyingkirkan tuan imam di masjid tadi itu supaya nanti kita yang menjadi tuan imamnya. Itu sudah tidak betul dengan niat yang semacam itu. Tapi bagaimanapun petanda yang membuktikan Allah berkenan untuk menerima ibadahnya seseorang kembali ke kampung halaman, ke tanah airnya dengan keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi bagaimanapun dia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tetamu Allah, itu sudah merupakan satu hawan yang tidak ada tandingannya. Tapi apakah mendapatkan kehormatan yang lebih daripada itu, tertakluk kepada niat dan juga tertakluk kepada keadaan masing-masing. Oke, yang lain. Allahu Akbar. Silakan.